Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandia Hamadi Hidayah, Ekonomi Syariah kelas 1B, NIM 5205-257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli, perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat. Nah, dari tidak ada pilihan lain yang memproduksi atau menyainginya, disebut juga sebagai pasar monopoli. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Nah, dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi atau jasa tersebut menjadikan mengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Nah, kemudian kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pertamanya adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Kemudian selain itu, jenis pasar ini juga memerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam, negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menyewakan produk atau jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Nah, kemudian kelebihan terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk mempromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Kekurangan pasar monopoli. Adapun kekurangannya yaitu konsumen dari pasar jenis ini tentunya tidak memiliki pihak lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggan tidak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri pasar monopoli. Ciri-cirinya meskipun hadir dengan definisi yang cukup jelas dan bisa diartikan, namun ada beberapa ciri yang harus dipenuhi sesuai dengan pasar untuk bisa disebut sebagai pasar monopoli. Ciri yang pertama adalah adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarikkan daya beli banyak orang. Ini terjadi karena mau tidak mau orang harus membeli produk tersebut karena untuk memenuhi hajat hidupnya. Kemudian kurva yang ada di pasar menyatakan hal yang sama dengan kurva yang ada di pasar monopoli. Kemudian ciri lain dari jenis pasar ini, yang pertama adalah perusahaan baru pasti akan menemukan hambatan jika harus membuat produk atau layanan yang serupa. Nah, kemudian produsen bisa menentukan harga jual sesuka hati dan tidak ada barang pengganti yang bisa dipilih orang lain. Sebab pasar monopoli sejauh ini diketahui ada beberapa sumber atau sebab yang membuat pasar jenis ini telah berjalan di Indonesia. Sumber pertama berasal dari hukum yang berlaku di negara kita ini, sebuah perundang-undangan yang mengatur perusahaan yang memproduksi atau memberikan layanan sebagai hajat hidup segenap masyarakat. Nah, pasar jenis ini juga bisa tercipta karena lisensi, yaitu ada sebuah hak cipta atau hak paten yang didaftarkan. Nah, tak menutup kemungkinan juga ada hak lain yang membuat pasar jenis ini ada, yaitu kekayaan intelektual. Nah, selain hukum dan lisensi pasar jenis ini juga bisa ada karena sebab alamiah, yaitu tercipta dengan sendirinya karena tidak ada pesaing atau industri lain yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian pasar tadi. Nah, kemudian saya akan berikan contoh pasar monopoli. Terdapat banyak contoh pasar monopoli yang ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan monopoli di Indonesia yang pasti pernah Anda gunakan adalah contohnya seperti layanan kerja kereta api dari perusahaan KAI, kemudian menikmati layanan listrik dari PLN, atau pelayanan pesawat telepon dari Telkom. Nah, di
Di luar negeri sendiri, mungkin Anda akan akrab dengan Facebook, Google, atau Instagram yang memonopoli layanan media sosial, mesin pencari, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya. Kesimpulannya di sini, yang terakhir adalah dengan mengetahui lebih jauh pasar monopoli, Anda bisa mencari kesempatan dalam membangun bisnis yang memiliki ruang lebih luas untuk bisnis Anda berkembang. Pilihlah pasar di mana belum ada perusahaan yang memonopoli suatu produk. Akan lebih baik jika Anda membuat pasar pada produk yang Anda jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.